Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasana. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas resum saya untuk mata kuliah Mutu Pelayanan Kebidanan dalam materi disiplin dalam standar pelayanan kebidanan. Apa sih standar pelayanan kebidanan itu? Standar pelayanan kebidanan atau SPK adalah rumusan tentang penampilan atau nilai yang diinginkan yang mampu dicapai. Nah, jadi sudah kita ketahui bahwasanya standar asuhan kebidanan itu ada 24, yang mana kita sebagai profesi bidan harus bisa bertanggung jawab atas standar tersebut untuk mengurangi AKI dan AKB. Di sini standar pelayanan kebidanan mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama yaitu standar pelayanan berguna untuk penerapan norma untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu melindungi masyarakat. Yang ketiga sebagai pelaksanaan, pemeliharaan dan penelitian kualitas masyarakat, kualitas pelayanan. Yang keempat sebagai dasar menilai pelayanan, menyusun rencana pelatihan dan pengembangan pendidikan. Yang kelima menentukan kompetensi yang diperlukan bidan dalam menjalankan praktik sehari-hari. Jadi kita sebagai seorang bidan tidak boleh seenaknya memberikan pelayanan kepada masyarakat atau klien kita, karena kita harus mempunyai karena kita harus menerapkan standar asuhan kebidanan tersebut sebagai norma untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Nah, di dalam membahas setiap standar pelayanan kebidanan itu digunakan format bahasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan, yang merupakan tujuan standar. Yang kedua yaitu pernyataan standar, berisi pernyataan tentang pelayanan kebidanan yang dilakukan dengan penjelasan tingkat kompetensi yang diharapkan. Yang ketiga yaitu hasil yang akan dicapai oleh pelayanan yang diberikan dan dinyatakan dalam bentuk yang dapat diatur. Yang keempat, persyaratan yang diperlukan, misalnya itu seperti alat, obat, keterampilan agar pelaksana pelayanan dapat menerapkan standar. Yang kelima yaitu proses yang berisi langkah-langkah pokok yang perlu diikuti untuk penerapan standar. Dasar hukum penerapan SPK yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, yang mana yaitu tenaga kesehatan adalah mematuhi standar profesi tenaga kesehatan, menghormati pasien, menjaga kerahasiaan identitas dan kesehatan pasien, memberikan informasi dan meminta persetujuan, dan membuat serta memelihara rekam medik. Jadi kita sebagai seorang bidan, selain kita memberikan pelayanan kebidanan, kita juga harus bisa menyimpan kerahasiaan yang sudah pasien percayakan kepada kita. Terus yang kedua itu ada pertemuan program tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta tentang penerapan standar pelayanan kebidanan 1999. Nah, yang mana bidan itu sebagai tenaga profesional adalah sebagai ujung tombak dalam pemeriksaan kehamilan, seharusnya sesuai dengan prosedur standar pelayanan kebidanan yang telah ada dan tertulis yang diterapkan di daerah provinsi istimewa Yogyakarta. Yang ketiga ada pertemuan program Safe Motherhood dari negara-negara wilayah SEARO atau Asia Tenggara tahun 1995 tentang standar pelayanan kebidanan. Yang terakhir yaitu keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 900-SK-SK-7-22 tentang registrasi dan praktek bidan. Nah, jadi untuk dapat memberikan pelayanan kebidanan yang bermutu, kita sebagai bidan harus dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayan atau klien atau pasien sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan profesi yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya di sini ada standar outcome. Apa sih outcome itu? Outcome adalah hasil akhir kegiatan dan tindakan tenaga kesehatan profesional terhadap klien. Jadi setiap akhir pelayanan atau tindakan yang dilakukan oleh bidan kepada pasien itu disebut dengan outcome. Nah, segala tindakan atau pelayanan yang diberikan itu mendapatkan kepuasan tersendiri, baik itu kepuasan positif maupun negatif.
outcome ini dibagi menjadi dua, yaitu ada outcome jangka pendek dan outcome jangka panjang. Outcome jangka pendek adalah hasil dari segala suatu tindakan tertentu atau prosedur tertentu. Sedangkan outcome jangka panjang adalah status kesehatan dan kemampuan fungsional klien. Selanjutnya di sini ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu adalah suatu penilaian terhadap produk atau jasa dan bertindak atas dasar itu. Jadi maksudnya di sini kepuasan itu merupakan hasil dari perasaan seseorang terhadap penerimaan suatu pelayanan. Jadi contohnya seperti ini. Ada seorang pasien datang kepada bidan, dia ingin suntik KB, misalnya seperti itu. Nah, di sana pasien mendapatkan bidan itu, bidannya bersikap ramah, terus baik, sopan, terus juga ketika injeksi itu tidak terasa sakit, maka kan ini pasiennya itu mendapatkan kepuasan tersendiri di dalam perasaannya gitu. Itu yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan. Di sini ada tingkat kepuasan, yaitu ada 3. Yang pertama itu bila penampilan kurang dari harapan, pelanggan tidak dipuaskan. Jadi misalnya kita datang ke bidan, ternyata bidannya itu tidak memberikan pelayanan yang baik, maka pasiennya itu tidak merasa dipuaskan. Nah, yang kedua ini bila penampilan sebanding dengan harapan, pelanggan puas. Jadi jika si pasien itu datang ke bidan, lalu bidannya itu sesuai memberikan pelayanan, berperilaku baik, terus juga bidannya itu ramah, jadi kan kita juga si pasien itu merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh bidan. Yang terakhir itu apabila penampilan melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang. Jadi yang dimaksud dengan yang terakhir ini, apabila penampilan melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang. Misal pasien ingin pergi ke bidan, pastikan pasien itu sudah mempunyai harapan, semoga bidannya nanti ada. Nah, ternyata setelah sampai di rumah bidan, bidannya itu ada dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Bidannya itu bersikap ramah, tidak sopan, maka pelanggan itu merasa sangat terpuaskan atau sangat senang atas pelayanan atau atas sikap yang diberikan oleh bidan tersebut. Di sini, kepuasan pelanggan, pengguna jasa pelayanan kesehatan atau pasien dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu pemahaman pengguna jasa tentang jenis pelayanan yang akan diterimanya. Dalam hal ini, aspek komunikasi memegang peranan penting. Jadi, komunikasi itu sangat penting sekali bidan kepada pasien agar pasien itu memahami dengan apa yang disampaikan oleh bidan tersebut. Yang kedua yaitu ada empati atau sikap peduli yang ditujukan oleh para petugas kesehatan atau bidan dengan melakukan hubungan atau komunikasi yang baik kepada pasien. Nah, yang ketiga ini ada biaya atau cost. Di sini itu kebanyakan pasien itu belum mengerti atau belum paham dengan biaya kesehatan. Misal, seseorang ingin melakukan pemeriksaan ANC. Jadi, si pasien tersebut tidak tahu berapa sih biayanya periksa ANC. Nah, maka di situ seorang bidan itu harus terlebih dahulu memberikan pengetahuan tentang biaya dan disesuaikan dengan kebutuhan si pasien tersebut. Biasanya kebanyakan itu pasien itu berkata, yang penting sembuh, yang penting saya sembuh. Nah, padahal mereka itu tidak tahu biaya yang akan dikeluarkan itu berapa. Jadi kita juga sebagai bidan harus bisa memberikan komunikasi tentang biaya dan disesuaikan dengan kebutuhan si pasien tersebut. Nah, di sini siapa sih pelanggan itu? Ya, pelanggan adalah yang pertama orang paling penting dalam bisnis kita. Jelas sekali
bahwasanya seorang pasien itu adalah orang yang paling penting, karena tanpa pasien kita memberikan pelayanan kepada siapa. Yang kedua, tidak tergantung pada kita, tapi kita bergantung pada mereka. Yang ketiga, bagian dari kita, bukan di luar kita. Yang keempat, tidak sekedar statistik, mereka memiliki perasaan seperti kita. Jadi jika kita memberikan pelayanan kepada pasien atau pelanggan, kita tidak bisa seenaknya saja memberikan pelayanan, karena si pasien tersebut juga mempunyai perasaan sama seperti kita. Lalu yang terakhir yaitu orang yang datang kepada kita dengan kebutuhan dan keinginannya. Jadi pasien itu setiap datang ke bidan itu pasti mempunyai keluhan atau mempunyai kebutuhan yang sudah menjadi tugas kita untuk memenuhinya atau untuk memberikan pelayanan kepada mereka. 5 dimensi menilai mutu pelayanan kesehatan. Yang pertama ada kehandalan atau reliability, yang mana kita sebagai seorang bidan harus menjanjikan secara akurat atau terpercaya, sehingga timbul rasa percaya di dalam pelayanan yang kita berikan. Terus yang kedua juga ada empati, yaitu yang mana kita sebagai bidan harus bisa menempatkan diri di dalam keadaan yang dialami oleh pasien. Yang ketiga itu berwujud, dan yang terakhir itu ketanggapan. Lalu selanjutnya ada efisiensi pelayanan kesehatan. Apa sih efisiensi mutu pelayanan kesehatan? Yaitu merupakan dimensi penting dari mutu, karena efisiensi akan mempengaruhi hasil pelayanan kesehatan. Jadi efisiensi ini hanya dapat dievaluasi dengan penilaian reaktif, yaitu membandingkan antara masukan dan keluaran yang diterima. Jadi sebagai contohnya seperti ini. Untuk menyelesaikan sebuah tugas, bidan A membutuhkan waktu hanya 1 jam, sedangkan bidan B membutuhkan waktu 2 jam. Maka cara A ini lebih efisien daripada cara yang B. Ya, jadi cara bidan A itu lebih efisien daripada bidan B. Karena kenapa? Karena selain bidan A itu lebih menghemat waktu dan tidak memakan waktu lama, juga pasien akan terpuaskan jika tindakan itu memang benar dan bidan memberikan pelayanan yang baik kepada pasien dengan waktu yang lebih singkat atau lebih cepat. Itu beda dibandingkan dengan bidan B yang memberikan pelayanannya hingga 2 jam. Lalu efektivitas itu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Nah, beda dengan efisiensi. Kalau efisiensi itu melakukan tugas dengan benar, sedangkan efektivitas itu melakukan tugas yang benar. Lalu di sini ada 8 prinsip perbaikan mutu. Yang pertama yaitu keinginan untuk berubah. Maksudnya itu bidan tidak hanya menemukan praktek yang tidak benar, tapi bidan juga harus mempunyai keinginan untuk mempunyai praktek yang benar. Yang kedua yaitu mendefinisikan kualitas, yaitu kemampuan pelayanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga mengukur kualitas. Yang keempat yaitu memahami saling ketergantungan. Yang kelima memahami sistem. Yang keenam investasi dalam belajar. Yang ketujuh mengurangi biaya. Yang kedelapan yaitu komitmen pemimpin. Di sini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang baik itu dengan kata-kata maupun perbuatan atas komitmen yang telah ditetapkan, terutama untuk mutu pelayanan yang lebih baik ke depannya. Baik, selanjutnya di sini ada meningkatkan kinerja bidan. Definisi kinerja sendiri yaitu performance dalam konteks tugas atau prestasi kerja. Bisa juga kinerja itu dikatakan apa yang dapat dikerjakan sesuai dengan tugas dan fungsinya, itu kinerja.
Tiga faktor yang berpengaruh terhadap kinerja seseorang. Yang pertama itu faktor individu, yang mana itu merupakan kemampuan keterampilan individu. Yang kedua, faktor psikologis, perannya, sikap atau kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja. Yang ketiga itu faktor organisasi. 5 kegiatan utama untuk kinerja klinis. Yang pertama itu merumuskan tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, menyepakati sasaran kerja dalam kurun waktu yang tepat. Yang ketiga, monitoring. Yang keempat, menilai prestasi tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik kepada tenaga kesehatan. Nah, di sini untuk meningkatkan kinerja bidan biasanya itu melalui reward. Apa sih reward itu? Yaitu tenaga kesehatan yang bertugas pada sarana kesehatan dengan prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan, berjasa pada negara. Biasanya penghargaan ini diberikan oleh pemerintah atau masyarakat. Bentuk penghargaan yang diberikan itu bisa kenaikan pangkat, tanda jasa, uang, atau bentuk yang lain. Biasanya jenis penghargaan yang biasa diberikan itu untuk bidan bersih berprestasi, bidan bintang, bidan sahabat, dan bidan delima. Penghargaan itu diberikan kepada bidan atau tenaga kesehatan yang sesuai dengan standar profesi sehingga bisa menurunkan AKI dan AKB. Di sini bidan delima mempunyai kompetensi tersendiri, yaitu merupakan pengetahuan. Pengetahuan itu jadi bidan delima itu lebih mempunyai banyak pengetahuan, keterampilan dan perilaku. Jadi bukan berarti bidan yang bukan bidan delima itu tidak mempunyai pengetahuan, keterampilan dan perilaku, tidak. Tetapi bidan delima ini mempunyai istimewa, lebih mempunyai keistimewaan, pengetahuan, keterampilan dan perilaku. Sedangkan manfaat bidan delima di sini untuk masyarakat, yang pertama, mengetahui tempat pelayanan yang berkualitas, mendapatkan pelayanan berkualitas, jadi harganya juga terjangkau. Selain kita mendapatkan pelayanan yang berkualitas, jika kita periksa di bidan delima, harga yang diberikan atau biaya yang diberikan itu juga terjangkau. Baik, jadi mungkin hanya sampai di sini saja penjelasan saya untuk materi disiplin dalam standar pelayanan kebidanan untuk mata kuliah mutu pelayanan kebidanan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan jika masih ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.